وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masuk sekarang kita pada ayat yang ke-43. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Gak usah, suara saya kedengaran nggak? Nggak, serak aja nanti hilang dia. Kalau masih kedengaran nggak usah. Hah? Yang di Zoom? Yang di Zoom jelas nggak? Baik. Wa kaifa yuhakkimunaka, dan bagaimana mereka akan berhukum kepadamu wahai Muhammad, wa indahumut Taurat, sementara mereka memiliki Taurat, fiha hukmullahi, di dalamnya terdapat hukum Allah, summa yatawallawna min ba'di dzalik, lalu setelah itu mereka berpaling, wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Baik. Ayat ini masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya tentang orang-orang Yahudi yang suka mendengarkan berita-berita bohong, ya. Maka pada ayat ini Allah katakan, ya, menguatkan, berkata Syekh Saleh atau Syekh Sa'di, summa qala muta'ajjiban lahum, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menunjukkan atau sebagai bentuk takjub, ya, atau keheranan. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat fiha hukmullah, ya, thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Fa innahum law kanu mu'minin, maknanya kalau mereka orang Yahudi itu adalah orang-orang beriman, ya, amilina bima yaqtadhihi al-iman, yang mengamalkan konsekuensi iman, yang mengamalkan kewajiban iman, lam yasdufu an hukmillah, tentunya mereka tidak akan berpaling dari hukum Allah. Karena orang Yahudi mengira bahwa mereka telah beriman kepada Allah. Mereka mengira bahwa apa yang mereka yakini selama ini diterima iman mereka oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mereka berbangga, kami lebih duluan daripadamu wahai Muhammad. Ya, mereka juga merasa bahwa ya Musa diutus kepada kami dan kami memiliki kitab Taurat. Ya, ini praduga mereka atau dugaan mereka. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini sebagai bentuk keheranan kepada mereka. Ya. Kenapa? Kalau seandainya Taurat itu ada di tangan mereka, lalu kenapa mereka tidak mau berhukum dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sementara apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad mereka saksikan persis juga yang turun kepada Musa, kepada Taurat di dalam Injil. Ya, tetapi mereka tidak mau berhukum dengan Nabi SAW dan tidak beriman kepadanya. Ya, inilah Allah katakan, kalau seandainya mereka beriman, mereka benar-benar mengamalkan konsekuensi iman mereka terhadap Taurat atau kepada Allah, lam yasdufu an hukmillah, tentunya mereka tak akan berpaling dari hukum Allah. Taurat hukum Allah, Quran juga hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mereka saksikan bahwa apa yang ada di dalam Taurat ya persis seperti yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lam yasduqu an hukmillah alladhi fit Taurat allati baina aydihim la'allahum an yajidu indaka ma yuwafiq ahwa'ahum. Tetapi justru yang menjadikan mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang diputuskan oleh Nabi SAW yang berlandaskan hukum Allah tadi tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, orang-orang Yahudi. Maka oleh karenanya ya, jika ada orang yang berhukum dengan hukum ini sesuai dengan selera saja, hawa nafsu semata, ini menyerupai orang-orang Yahudi, mengambil ayat-ayat yang cocok dan membuang ayat-ayat yang tidak cocok. Ya, atau mentakwil ayat-ayat yang tidak cocok, mengambil hadis-hadis yang sesuai, yang tidak sesuai enggak mereka ambil. Enggak bisa demikian. Ya, tetapi harus hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan syariat yang diukur dengan hawa nafsu. Banyak ya model-model seperti ini, yaitu berhukum dengan sesuai dengan selera. Ya, mana ayat yang cocok menurut mereka dengan selera mereka, yang seolah-olah itu menyokong ya hobi mereka, mereka jadikan dalil, mereka ambil. Tapi kalau dia bertentangan dengan hobi, tak mereka ambil. Ya, perhatikan sebagian para artis yang suka musik, ketika ada ustadz yang membela musik dan ada ustadz yang mengharamkan musik, mana yang mereka pilih? Yang membela, ibu-ibu. Ya, dicarinya yang membela. Dan terus demikian, yang sesuai dengan selera, dengan hawa nafsu. Lalu kata beliau, wa ma ulaika alladziina hadza sani'uhum bil mu'minin. Ya, tidaklah mereka ini beriman. Ai laisa hadza da'bul mu'minin, bukan seperti itu perilaku orang mukmin. Wa laisu ya hurriyina bil iman, dan mereka bukanlah orang beriman. Li'annahum ja'alu alihatahum ahwa'ahum, karena mereka termasuk orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ya, itulah yang disebut dengan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ketika hawa nafsunya bertentangan dengan syariat, yang dia pakai hawa nafsu. Jika syariat cocok dengan hawa nafsu, maka dia pakai syariat karena kecocokan dengan hawa nafsu. Ini namanya mempertuhankan hawa nafsu. Ya, berapa banyak terkadang ayat dan hadis Nabi SAW ditolak karena tidak sesuai dengan
hawa nafsu, dengan selera, dengan keadaan, ya, dengan kebiasaan orang, ya, dengan apa namanya happy-nya dia, nggak cocok, ditolak. Ya, apabila terjadi khilaf di antara para ulama, kita tidak mencari pendapat yang sesuai dengan keadaan, tidak. Ya, tetapi harus dilihat mana di antara ulama tersebut yang lebih kuat pendapatnya. Kalau dia tak pandai memeriksa, maka lihat ulama yang berselisih tersebut siapa. Ya, kalau antara imam ini dengan imam itu umpamanya, maka ambil pendapat imam yang paling mumpuni di bidangnya, ya, atau ulama yang lebih mumpuni di bidang tersebut. Khilaf dalam masalah ilmu hadis, siapa yang lebih faham ilmu hadis, Imam Ahmad apa Imam Syafi'i? Imam Ahmad, ambil. Ya, khilaf di dalam pendalaman pemahaman fikih, siapa yang lebih dalam pemahamannya? Lihat Imam Syafi'i, begitu. Ya. Dan ada sebagian para ulama menyebutkan kalau tak bisa dibedakan, maka ambil pendapat yang lebih apa namanya, tasyaddud untuk diri. Paham tasyaddud untuk diri? Yang berat, pendapat yang berat. Jika ada terjadi khilaf di antara ulama, satu ringan pendapatnya, satu berat, maka para ulama menyebutkan ambil pendapat yang berat. Ya, untuk dirinya, ingat, untuk dirinya, begitu. Ya, namun sebagian ulama ada yang menyebutkan ambil pendapat yang ringan. Karena tidak ada, supaya apa? Mudah untuk melaksanakan syariat. Karena Allah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan. Ya. Nah, demikian. Jadi bukan ukuran standarnya hawa. Ya, mana enaknya, di mana orang kebanyakannya, enggak, bukan seperti itu. Ya. Nah, ayat ini memberikan faedah kepada kita. Di antaranya adalah al-ujub min haula'il yahud alladzina yuhakkimuna an-nabi. Sifat ujub adalah sifatnya Yahudi. Ya, sifat ujub adalah sifatnya Yahudi. Siapa yang ujub, maka dia telah menyerupai kaum Yahudi. Ya, siapa yang ujub, maka dia telah menyerupai kaum Yahudi. Ya. Nah, ini faedah yang pertama. Yang kedua, siapa yang mencari fatwa ulama, saya ulang, siapa yang mencari ringannya, ya, pendapat para ulama, dalam kurung yang sesuai dengan selera, maka dia telah menyerupai Yahudi. Apa tadi faedahnya, Ibu? Siapa yang mencari, ya, ringannya pendapat para ulama atau yang sesuai dengan selera, maka dia telah menyerupai Yahudi. Dia telah menyerupai kaum Yahudi. Para ulama menyebutkan begini: man tatabba'ar rukhas faqad tazandaqa. Siapa yang mencari keringanan-keringanan, ya, di dalam pendapat para ulama, maka dia telah zindik. Ya. Contoh para ulama yang menentukan seperti itu,
jika ada ulama yang berpendapat lain, dia ambil pendapat itu, Ibu. Umpamanya begini, hukum pacaran. Ada satu ulama yang membolehkan pacaran, sementara semua ulama mengatakan haram. Ini namanya mencari keringanan. Atau masalah rokok, ulama dunia memfatwakan haram, dia masih berkutat dengan ulama Indonesia yang mengatakan hanya hukum makruh, haram hanya di tempat-tempat tertentu jika ada tulisan dilarang merokok. Kalau ada tulisannya dilarang merokok, haram lah. Kenapa ulama Indonesia yang dia bawa itu yang sesuai dengan selera sekarang, belum bisa berhenti. Itu yang disebut dengan mencari apa? Keringanan dalam pendapat para ulama. Kalau ada umpamanya pendapat para ulama yang mengatakan boleh wanita pakai jilbab segitiga segini, diambil pendapat itu. Walaupun jumhurnya ulama terdahulu menyebutkan belum cukup syarat hijab, dia ambil pendapat itu. Boleh berkerudung umpamanya, kerudung, tahu kerudung kan? Dia ambil pendapat itu. Kenapa? Sesuai dengan selera. Para ulama menyebutkan ini ciri-ciri orang zindik, orang yang dusta di dalam beragama. Ya, nah ini yang tidak diperbolehkan, Ibu. Tentang masalah jual beli, banyaknya fatwa-fatwa para ulama. Ada seorang yang berfatwa boleh, dia ambil yang boleh. Kenapa? Karena itu sekarang yang sedang dia lakukan di sistem jual belinya. Ini banyak kemarin kayak sistem MLM. Nah, bukan kembali ya, bukan L tapi MLM. Iya, itu Ibu, ulama ahlus sunnah memfatwakan, hampir mereka menyebutkan semuanya haram. Ada yang lain ulama mengatakan boleh, tapi minim. Karena dia sekarang usaha dia sedang seperti itu, fatwa itu yang diambil. Itu dilakukan Ibu oleh ibu-ibu yang juga mengaji. Itu dulu. Hah? Levelnya? Nggak tahu saya itu. Yang penting kayak begitulah. Dia ulama Indonesia yang ahlu sunnah Indonesia mengatakan haram, dia ambilnya ulama yang dari Malaysia. Rupanya ulama ini yang dipakai oleh mereka MLM yang di Malaysia untuk mengatakan halalnya produk mereka. Dipakai. Siapa ulama yang menyebutkan nih? Namanya kita nggak kenal. Rupanya orang Malaysia. Mayoritas ulama Indonesia menyebutkan haram, bahkan semua. Tapi tak mereka ambil. Kenapa? Bisnis sekarang sedang naik ya seperti ini. Nah, itu disebut dengan mencari keringanan itu. Ya. Ini banyak ya masalah bisnis, ini banyak ya Ibu. Apalagi yang sedang dia geluti. Apalagi yang sedang berkembang. Ya. Akhirnya dicari fatwa yang sesuai dengan selera, walaupun pendapat itu menyendiri. Makanya ada ulama pernah menyebutkan contohnya itu, di antara 4 mazhab itu Ibu, ada yang menyebutkan boleh nikah tanpa wali, dan ada yang menyebutkan boleh nikah tanpa saksi. Dalam mazhab yang lain boleh menikah tanpa saksi. Maka dalam masalah wali diambil mazhab tertentu yang mengatakan boleh tidak pakai wali. Sedangkan dalam masalah saksi diambilnya mazhab yang lain. Akhirnya mereka ya nikah berdua lah. Ya kan? Boleh nggak pakai wali, boleh tak pakai saksi. Yang mengatakan boleh mazhab ini, yang mengatakan tidak, yang mengatakan boleh tidak pakai wali mazhab itu. Ya sudah, ya akad nikah malam itu berdua, selesai.
Ya kan? Nah, itu namanya pendapat yang tazandak, itu mencari-cari keringanan tadi. Itu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, Taurat kitab yang hak dan hukumnya adalah hukum Allah sebelum diganti atau sebelum dirubah oleh Yahudi. Taurat kitab yang hak dan di dalamnya hukum Allah sebelum diganti oleh orang Yahudi. Nah, itu aja. Masuk kita pada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang ke-44, perhatiin. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Baik. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-44. Allah mengatakan, ya, inna anzalna at-taurat, sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat. Fiha hudan wa nur, di dalamnya terdapat cahaya dan terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Terdapat petunjuk dan cahaya. Baik. Yahkumu bihan nabiyyun, berhukum dengan Taurat itu para nabi-nabi alladzina aslamu. Ya, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang-orang Yahudi. Ya, sini artinya. Ya, saya ulang artinya. Para nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, mereka berhukum dengan Taurat itu lilladzina hadu. Ya, untuk orang-orang Yahudi. Ya, memutuskan perkara orang-orang Yahudi. War-rabbaniyun, demikian juga para ulama dan wal ahbar, dan para rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka. Ya. Bimastuhfidhu min kitabillah. Ya, sebagaimana sebab mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi atas itu. Fala takhshawun nas, maka janganlah kalian takut kepada manusia. Wakhshawun, dan takutlah kalian kepadaku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kalian, ya, menjual ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang kafir. Baik, ayat ini berkata Syekh Saleh, ya, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, sesungguhnya kami menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat hidayah dan petunjuk. Dan ini menunjukkan bahawa Taurat juga kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, kitab yang diturunkan. Seperti Al-Quran juga diturunkan, Bibu.
Taurat juga diturunkan, Injil juga diturunkan, Zabur juga diturunkan oleh Allah. Bedanya dia dengan Al-Quran bahwa kitab-kitab terdahulu diturunkan oleh Allah dalam satu waktu. Ya, Nabi Musa alaihi salam menerima Taurat hanya 40 hari. Ya, ketika itu langsung dia bawa kepada Bani Israel lembaran Taurat yang begitu besar, sampai di tempat Bani Israel ternyata Samiri sudah menyesatkan siapa? Bani Israel dengan membuat patung anak sapi. Maka dia lemparkan Taurat, ambil ini, sampai sebutkan patah lembaran itu. Karena dahulu kan bukan kertas, tapi lauh. Lauh itu dari batu. Ya, dari itu sampai patah lembaran Taurat itu oleh Nabi Musa alaihi salam, saking marahnya dia kepada siapa? Bani Israel. Terus Injil juga demikian. Adapun Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah munajjaman, beransur-ansur. Selama berapa tahun? 23 tahun. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, pada malam Lailatul Qadar. Itu diturunkan sekaligus 30 juz langsung. Nah, dari Baitul Izzah itulah baru dipisah-pisah turunnya selama 23 tahun, dan itu secara berangsur sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Ya, sehingga kita tidak melihat bahwa surat yang pertama sekali Al-Fatihah tidak menjadi surat yang pertama sekali turun ke Nabi, tetapi justru surat apa? Al-Alaq. Ya, demikian juga surat yang terakhir, ya, tidak surat An-Nas, tetapi surat apa? Khilaf di antara ulama. Ya, dan ada yang menyebutkan surat yang paling terakhir itu surat apa? Al-Fatah, ya. Idza ra'aitan, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Para ulama menyebutkan surat ini adalah surat yang terakhir turun secara sempurna. Ya, masih ada enggak yang terakhir? Ada, tetapi tak sempurna, seperti surat-surat di dalam Al-Baqarah. Ayat, bukan surat, ayat-ayat tertentu. Nah, itu bedanya antara Al-Quran dengan Taurat, bahwa turunnya, ya, sekaligus, sementara Al-Quran tidak, mufarraqan, secara bertahap. Inna anzalna Taurat, ya, sesungguhnya kami menurunkan Taurat, ini sebagai isyarat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, karena yang menurunkan siapa? Allah. Ya, Allah yang menurunkan Quran. Ya, dan Allah di atas tidak menunjukkan dia serupa dengan makhluk. Ya, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Mu'tazilah, bahwa apabila kita menunjuk ke atas arah, maka apa bedanya Allah dengan manusia? Bahwa manusia juga punya arah ke atas. Ya. Akan tetapi Allah yang menyebutkan kepada kita bahwa dia di atas. Yakhafuna min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb yang ada di atas mereka. Sudah. Yang mengabarkan di atas siapa? Allah. Tentunya Allah tak serupa dengan makhluk. Ya, jelas. Fiha hudan wa nur, di dalam Taurat itu terdapat hidayah. Ya, ini maksud dengan hidayah adalah ilmu. Ya, al-hidayah al-ilmu. Ya. Wan nur athar hadzal ilm. Sedangkan nur adalah yaitu pengaruh dari ilmu ini. Ya, pengaruh dari ilmu. Apa pengaruhnya? Ya, ilmu apabila masuk ke dalam diri seorang, apa yang akan terpancar pada diri orang tersebut? Keyakinan yang dalam, kemantapan amal. Oleh karenanya orang yang tersinar oleh ilmu, yang tersiram oleh ilmu, maka dia akan bersinar, dapat menerangi dirinya dan orang lain. Ya, ini keadaan orang yang mendapatkan hidayah, ibu-ibu. Siapa yang mendapatkan hidayah,
maka akan bersinar dirinya dan dapat menyinari orang lain. Ya. Nah, ini kata beliau, wa dzalika anna al-insan kullama izdada ilman izdada nura. Oleh karenanya setiap orang bertambah ilmunya, bertambah cahaya yang ada di dalam dirinya. Ya, wa basirah fi dinillahi azza wa jal, dan bertambah pula pengetahuan dia secara mendalam terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya selalu disebutkan bahwa hidayah ini cahaya. Ya, hidayah ini adalah cahaya. Ya, untuk menerangi gelapnya kehidupan dunia. Gelap apa? Yang tidak terbedakan mana Tuhannya, siapa Tuhannya, dari mana dia asal, mau kemana dia nanti setelah dia mati, apa yang harus dia lakukan dari rambu-rambu hidup. Ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, berhenti, berjalan, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, perintah dan larangan. Ini gelap bagi orang yang tidak berilmu itu. Dan alangkah banyaknya petunjuk tersebut. Apa sikap kita kepada fulan, kepada ini, kepada itu. Apa sikap kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kepada suami, istri kepada istri kepada suami, suami pada istri, ayah, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada saudara, kepada paman, kepada bibi, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang sesama muslim. Ya, perlu nggak petunjuk? Ya, berapa banyak orang-orang yang gelap bagi dia ini semua. Siapa yang menuntut ilmu dan dia mengetahui apa yang harus dia lakukan di situ, maka berarti masuklah cahaya tadi. Terang nggak hidupnya? Terang. Tahu apa yang harus dia lakukan. Berhadapan dia dengan ini, tahu dia ilmunya begini. Terang dirinya, dia dapat menerangi orang lain dengan cara menyampaikan ilmu. Terang pula orang lain. Ya, oleh karenanya Allah mengungkap hidayah itu dengan cahaya. Lalu Allah katakan yahkumu biha an-nabiyyun, berhukum dengan Taurat ini para nabi-nabi. Ya. Nabi-nabi yang mana tadi? Nabi-nabi yang alladzina aslamu. Nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah. Ada nabi yang tidak berserah diri? Tidak. Semua nabi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sisi lain makna aslamu ini Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi Islam. Ya. Wala ta'jab an yusaful anbiya bil Islam. Maka jangan kaget kita ketika Allah sebutkan para nabi itu agamanya Islam. Li'annal anbiya alaihimus salatu wassalam hum aqwan nas istislaman lillah. Karena mereka lah justru yang lebih Islam daripada kita hari ini. Para nabi-nabi tersebut. Ya. Banyak. Ya, dalil ini salah satu menunjukkan para nabi semuanya adalah orang-orang muslim. Ya, juga para nabi-nabi berdoa kepada Allah, minta. Ya, juga dijadikan sebagai seorang muslim. Nabi Yusuf, apa doanya setelah dia diangkat jadi raja? Dan sudah sujud di hadapannya abang-abangnya, ya, dan orang tuanya juga sujud di hadapannya. Apa dia katakan? Ya Allah, engkau telah memberikan ini segala sesuatu ini kepadaku, atau engkau telah mewujudkan mimpiku. Maka dia sebutkan tawaffani muslimah. Ya, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Itu doa Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf apa kitab yang dia pakai? Allahu a'lam. Tapi Yusuf hidup sebelum Taurat. Karena Musa hidup setelah Yusuf. Ya. Adapun nabi yang berhukum dengan Taurat, nabi yang datang setelah Musa. Kapan baru berganti? Ketika datang Injil. Ya, baru diganti. Berapa lamanya? 2000 tahun lebih kurang. Antara Musa dengan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Selama itulah para nabi-nabi terdahulu berhukum dengan Taurat terus, Taurat. Ya, maka datang kisah itu yang sebut dengan apa, yang menjaga Taurat itu, kitab Taurat yang dibawa oleh Musa itu, yaitu Nabi Uzair, yang Allah jadikan dia dapat menghafal kitab Taurat itu seluruhnya.
yang akhirnya orang-orang Yahudi dijadikan dia sebagai anak Tuhan. Ya. Kitab apa yang dia jadikan berhukum di hadapan Bani Israel? Taurat. Gak ada orang yang dapat menghafal Taurat kecuali dia. Ya, Nabi Uzair ini. Baik. Dan mereka ini, para nabi ini disifatkan oleh Allah dengan aslamu, alladzina aslamu, orang-orang yang Islam, yang berserah diri kepada Allah. Ya. Namun tentunya Islamnya para nabi yang dimaksud adalah Islam dengan mentauhidkan Allah. Ya. Bukan Islam, agama Islam secara khusus. Para ulama menyebutkan Islam secara umum, ada Islam secara khusus. Islam secara umum, Ibu, maknanya adalah yaitu al-istislamu lillah bitauhid. Islam secara umum maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya. Nah, ini Islam secara umum. Jadi Islam dengan definisi tadi, ini seluruh yang mentauhidkan Allah dari semenjak Adam sampai hari ini mereka Muslim. Nah, secara khusus yang dimaksud dengan Islam adalah maja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Islam secara khusus. Ya. Islam secara khusus adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para nabi yang tadi kita sebutkan Islam secara umum. Baik. Lilladzina hadu, yang dia jadikan hukum ini untuk menghukumi kaum Yahudi. Lilladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi. Warrabbaniyuna wal ahbar, dan juga kepada ulama-ulama Nasrani wal ahbar, dan ulama-ulama Yahudi. Ya, dijadikan ini sebagai hukum oleh para nabi terhadap mereka. Ya. Lalu Allah katakan, yang mana mereka bimastuhfidhu min kitabillah, karena mereka itu diperintah untuk menjaga kitab Allah. Tapi amanah ini mereka laksanakan apa tidak? Tidak, Ibu. Ketika mereka rubah kitab Taurat. Ya, ketika mereka merubah kitab Taurat. Ini perangainya orang-orang Yahudi. Sampai pada firman Allah disebutkan, wala tasyaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian menjual ayat atau ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ya, apa maknanya nih, Ibu? Yaitu menjual kitab Allah. Maknanya tidak mengamalkannya, hanya keuntungan dunia yang sangat sedikit. Ya. Kitab Allah mahal jika diamalkan. Tapi dia jual, yaitu tidak mau mengamalkan hanya demi keuntungan dunia. Makanya Allah sebutkan di akhir, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Ya, yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Ini para ulama kita menyebutkan, ya, mengingkari hukum Allah dan tidak yakin bahwa hukum ini dapat menyelesaikan urusannya, kafir dia. Seperti kafirnya Yahudi ini tadi. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kafirkah umpamanya orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah hari ini? Perlu kita ketahui, Ibu,
bahwa hukum Allah itu ada yang wajib diterapkan oleh individu. Ya, seperti hukum tauhid, hukum salat, hukum puasa, hukum haji, ya, dan hukum-hukum perintah-perintah yang Allah perintahkan untuk setiap orang melaksanakannya, atau larangan-larangan yang Allah suruh setiap orang untuk meninggalkan. Ya, ini hukum Allah. Contoh umpamanya kita salat, ini hukum Allah. Para wanita memakai hijab, ini hukum Allah. Berarti dia menegakkan hukum Allah. Dia tidak melakukan apa yang Allah larang, berarti dia sedang menegakkan hukum Allah untuk dirinya. Namun di sana ada hukum Allah yang wajib ditegakkan oleh orang tertentu, seperti hukum di pemerintah. Ya, maka ayat ini hanya dikenai kepada orang yang mengatur pemerintahan. Yang tidak dikenakan untuk mengamalkan perintah-perintah ini, seperti hukum-hukum potong tangan, ya, cambuk, penjara, bunuh, dan lain sebagainya. Ini hukum yang ditegakkan oleh siapa? Pemerintah. Ada nggak kewajiban kita untuk menegakkan rakyat? Ada apa tidak? Tidak, kecuali kalau kita berkuasa. Kalau kita tidak berkuasa, maka tidak ada. Oleh karenanya, ya, tidak setiap orang yang mengingkari hukum Allah, tidak setiap orang yang tidak mengamalkan hukum Allah dia kafir. Karena ada ayat lagi setelahnya, faulaika humuz zalimun. Mereka orang zalim, mereka orang fasik. Ada 2 ayat lagi nanti, ya, yang menyebutkan tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Namun para ulama, ya, mengatakan bahwa jika seorang itu mengingkari hukum Allah, bahwa hukum Allah itu tak layak untuk diterapkan, ya, maka berarti dia telah murtad dari Islam. Nah, ini makna dari ayat. Adapun faedah yang pertama, ya, yang pertama faedahnya mulianya kitab Taurat, dan dia kitab yang paling mulia setelah Quran. Ya, mulianya kitab Taurat yang paling mulia setelah Quranul Karim. Faedah yang kedua, di dalam Taurat juga terdapat hidayah dan petunjuk. Ya, terdapat hidayah dan cahaya. Saya ulang. Di dalam Taurat juga terdapat hidayah dan cahaya, yaitu ilmu yang menerangi gelapnya jalan seorang di dunia. Yaitu ilmu yang menerangi gelapnya jalan seorang di dunia. Para nabi-nabi terdahulu adalah Muslim. Agama mereka Islam. Agama mereka Islam. Faedah keberapa? Yang keempat, tidak ada uzur bagi Yahudi keluar dari syariat Allah. Karena Allah telah mengutus para rasul yang sangat banyak kepada mereka. Karena Allah telah mengutus para rasul yang sangat banyak kepada mereka.
Apalagi uzur mereka. Setiap zaman ada yang memberikan peringatan kepada mereka. Ketika Muhammad datang, mereka tolak. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi SAW berbeda dengan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Tidak. Sampai hari ini, sampai dunia kiamat nanti, mereka Yahudi itu kayak gitu. Ya, saking bebalnya, tahu bebal? Jumlah mereka itu penganut agama paling sedikit di dunia, Yahudi itu. Tapi bak kata orang tak tahu diuntung. Paham nggak tuh? Tak tahu diuntung itu? Hah? Nggak tahu keadaan diri sedikit. Ya. Tetap juga dia mempertahankan diri seolah-olah mereka itu benar dan menzalimi kaum muslimin. Dia masalahnya dengan kita saja, muslim ini. Dengan Kristen sudah selesai sama dia. Berubah. Awal Isa alaihi salam diutus, dia punya masalah dengan Isa. Dia mau bunuh Isa alaihi salam, Allah selamatkan. Tetapi mereka tak sampai di situ, dirubahnya agama Nabi Isa, berubah oleh dia. Diutusnya seorang yang berpura-pura Kristen yang bernama Paulus. Ya, lalu setelah itu si Paulus ini seolah-olah dia ulama Kristen padahal dia Yahudi. Dirubah isi Injil. Ya, oleh Paulus ini tadi. Hingga pada akhirnya berubah Injil. 100 tahun setelah Nabi Isa diangkat, diadakanlah musyawarah besar Nasrani. Keluar dua pendapat aneh bin ajaib. Yang pertama mengatakan Isa anak Tuhan, yang kedua menyebutkan Isa itu Tuhan itu sendiri. Siapa pelopornya itu? Paulus itu. Yang oleh orang Kristen sekarang Paulus itu kan dianggap ulama besarnya mereka. Ya, padahal dia merubahnya, dia Yahudi. Dan itu hal yang sama dia lakukan terhadap Islam. Dia coba berpura-pura. Ya, di masa Nabi SAW tak berhasil. Wafat Nabi SAW, di masa Ali bin Abi Thalib dia berpura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Berpura-pura masuk Islam. Dia pelopori dia ini kaum muslimin sehingga bergejolak yang membuat mereka mau membunuh siapa? Utsman bin Affan. Ya, lalu akhirnya dia buat kelompok yang kedua setelah Ali memerintah, yaitu Syiah. Ya, sampai sekarang jumlah Syiah di dunia saat ini 200 juta di dunia. Dari jumlah kaum muslimin 105 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar atau hampir 2 miliar umat Islam, 200 juta penganut Syiah di dunia. Ya. Informasi aja. Di dunia. Di Indonesia katanya sudah ada 5 juta orang. Dari 200 juta kaum muslimin. Berapa? 2,5% ya? Iya. Hanya seukuran zakat fitrah aja jumlah mereka di sini. Tapi jumlah itu sudah bisa membuat gaduh. Kenapa? Karena berhadapan dengan muslim yang tak berkualitas. Dan banyak juga kan adik-adik dia kan banyak juga. Kembaran-kembaran dia kan banyak di Indonesia ini. Yang nanti bisa saja mereka bekerja sama. Paling tidaknya ya diam-diam aja. Begitu.
Baik, nah ini intinya Syiah ini adalah cetusan dari Yahudi juga. Faedah keberapa? Yang kelima. Para ulama adalah saksi atas syariat Allah. Kenapa mereka saksi, Ibu? Karena saksi itu yang tahu, ya apa tidak? Yang tahu terhadap syariat siapa? Para ulama. Oleh karena itu mereka saksi. Gak mungkin saksi itu orang yang tak melihat, yang tak mendengar. Yang saksi itu yang tahu. Makanya para ulama itu adalah saksi. Faedah keberapa? Keenam. Tidak boleh takut kepada manusia dalam rangka menyia-nyiakan syariat. Tidak boleh takut kepada manusia dalam rangka menyia-nyiakan atau mensia-siakan syariat. Apa contohnya, Ibu? Apa contohnya? Seorang perempuan, kamu kalau bekerja sini, ini pakaiannya. Kalau nggak keluar. Akhirnya diikutinya aturan pakaian situ. Takut kepada siapa? Manusia. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau dia berani keluar, udah keluarlah. Keluar dia. Gak nunggu bulan depan, sekarang saya keluar. Ya, keluar dari situ. Berarti siapa yang lebih dia takuti? Allah. Kok manusia? Allah lah. Nah, ini banyak model-model seperti ini. Ada orang yang beragama bagus, konsisten di Batam, ya kan? Jilbab gede, semua pakai kaos kaki. Sampai di kampung pakai celana dia. Kenapa, Ibu? Jilbab pun nggak lebar, nggak panjang. Kenapa? Pakai yang biasa. Kenapa? Takut kepada orang kampung. Takut diasingkan orang kampung. Belum ada pengumuman di kampung itu lagi bahwa engkau akan kami asingkan. Dia sudah takut duluan. Akhirnya udahlah, bukan pakai baju langsung lagi, udah pakai celana. Udah gaya-gaya orang kampung lah. Takut diusir. Takut padahal dia bukan ustadz juga, bukan ustazah juga. Ya kan? Tapi takut aja. Ya, takut diasingkan, takut tidak diajak bermain. Dan ada yang nggak mau hadir ke majelis ilmu, takut dikata-katai oleh masyarakat. Itu diantara bentuk takut kepada manusia. Itu yang dilarang. Akhirnya rela dia nggak tahu Islam asalkan manusia senang kepada dia. Biarlah aku nggak belajar sama kalian, saya tahu kalian itu hak benar. Saya belum bisa tinggalkan masyarakat saya. Ya, ini takut kayak gini nih, khawatirnya jatuh kepada kesyirikan, Ibu. Ya, tapi itu rupanya kerja syaitan. Dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Itulah syaitan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Ya, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kalian padaku, kata Allah. Nah, ini faedah keberapa? Yang ketujuh. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Jika mengingkari hukum Allah. Apa tadi?
yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Jika mengingkari hukum Allah. Jika mengingkari hukum Allah sebagai hukum yang terbaik dan yang terlayak untuk diterapkan. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Cukup dulu. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal. Tafadhal. Kemarin pernah dengar kajian Ustaz Syafiq bahwa ada seorang wanita yang bertanya ketika dia memakai jubah baju yang warna hitam, orang hitam gelap, dia Siapa? Aisyah. ada umat yang bertanya kepada Ustaz Syafiq bahwa dia ketika pulang kampung itu dia memakai jubah berwarna hitam dan dia sendirian di situ. Nah, apakah boleh dia untuk tidak berwarna hitam? Dan Ustaz Syafiq mengatakan boleh karena dia sudah Menyelisihi jadi sudah dibilang ini Ustaz, pakaian syuhrah. bukan orang-orang yang menentang pemerintah itu Ustaz, teroris. Oh. Dia dikatakan teroris. Maka kalau kita sudah memasuki kaum yang menentang syariat secara terang-terangan dan mengundurkan kita boleh kita untuk tidak. Baik. Jawabannya boleh kemana? Boleh pakai baju pendek kata dia. Kalau warna nggak ada masalah. Kalau masih pindah warna tak ada masalah. Yang jadi masalah menukar mode. Ya. Kalau biasa pakai hitam orang itu nggak terbiasa. Kalau hitam teroris lah, karena memang kemarin ada teroris ini hitam semua. Bajunya hitam, mukanya hitam juga umpamanya. Ya. Nah, sekarang dia pakai baju yang lain. Boleh? Apakah boleh juga yang mengambil atau meringankan syariat yang tadi kita bahas tadi Ustaz? Kita mengambil yang paling ringan gitu dalam kalau kondisinya seperti itu Ustaz. Kondisi seperti tadi. Iya. Yang paling ringan yang mana? Yang paling ringan ya sekedar pakai baju. Kalau yang tadi masih berpindah dari satu yang hukum yang boleh kepada boleh yang lain. Jadi nggak ada masalah. Iya, maksudnya itu yang tadi kita pas pakai baju serba tertutup semua gelap gitu. Nah, kita Berubah ke? Pakaian yang besar-besar. Ya, berubah ke? Berubah ke yang kecil gitu, nggak kecil tapi memang baju longgar. Ya udah, berarti dia kan berubah dari yang boleh ke yang haram. Boleh nggak seperti itu? Hah? Kecil, makna kecil di sini saya paham, kecil. Bajunya kecil. Enggak, ibu enggak bertanya, dia bertanya dia kecil kata dia. Baik. Boleh enggak dalam syariat? Enggak boleh oleh syariat. Jadi enggak boleh ketika itu beralih kepada yang haram. Walaupun di daerah itu dia bakalan dikucilkan gitu. Kucilkan dulu baru buat. Baru buat. Tengok dulu dia kucilkan apa tidak. Baik, kalau seandainya dikucilkan, apa dampak negatif yang paling parah untuk dia? Mati? Apa lagi? Paling di Kata-kata orang.
Mati nggak dia dengan kata-kata orang? Lebih baik pilih yang mana? Nggak mungkin kan cuma kata-kata orang, kecuali diancamnya kita mati. Maka berhadapan sekarang dua mudarat. Mudarat mati, yang kedua mudarat pakai pakaian yang minim. Ya, jilbab yang minim. Baik, ketika itu tak ada masalah, ambil mudarat yang paling kecil, yaitu boleh memakai pakaian jilbab yang seadanya tadi. Kenapa? Karena sempat panjang sedikit, pukul dari belakang. Kayak di Amerika itu kan gitu saja. Hah? Mereka ketika mereka pakaian yang ini langsung di. Nah, itu kan bahaya. Nah, Jilbabnya gitu Ustaz. iya. Kalau begitu kan bahaya. Ada mudarat untuk diri yang jauh lebih besar. Tapi kalau untuk kampung kita sekarang ini Ibu, cuma omongan orang aja. Itu yang baru terbukti. Lebih daripada itu belum sampai ada yang ditarik jilbabnya, belum ada yang kita dengar. Kita masih mayoritas. Bahkan sekarang tuh kita lihat, alhamdulillah, jilbab besar tuh pun sudah umum. Cadar pun sudah umum. Walaupun nggak orang ngetren dengannya, kita nggak usah ngetren dengan itu. Kita jadikan itu memang pakaian syariat kita, bukan untuk ngetren. Ya, kalau untuk ngetren ya itu jadikan untuk film. Betul. Misalnya gitu Ustaz, setelah kampung kemarin, terus di rumah kan ada kakak ipar. Ada? Ada kakak ipar laki-laki. Baju udah longgar, tapi jilbabnya segini Ustaz. Kalau dada gini, nggak dalam kayak gini. Soalnya karena kita kerja rumah tangga kan, apa gitu kan, apalah masak lah, cuci piring, cuci baju kan, agak ribet pakai gini. Nggak termasuk apa? Terlarang. Bagaimanapun istilahnya, kepada orang yang bukan mahram tidak ada kelonggaran aurat. Kepada orang yang bukan mahram dia, itu tidak ada kelonggaran dia pakai pakaian. Kelonggaran hanya kepada mahram. Kepada mahram iya. Kepada mahram dia dilonggarkan untuk boleh tampak ya leher dia ke atas sama lutut dia ke bawah. Itu kelonggarannya. Tapi selain daripada mahram tidak ada kelonggaran untuk berpakaian. Meskipun itu kepada siapa? Ipar sendiri. Ya, segini aja Iya. jilbabnya Ustaz, depannya gitu. Kesan gini ya. Tapi nggak dalam kayak gini. Ya ibu yang ukur kira-kira masih mensifati apa tidak. Gitu aja. Ibu yang mengatur, yang melihat keadaannya di situ. Karena keadaan orang kan beda-beda kan. Gitu. Ya wallahu taala alam. Namun begitulah faedahnya, tidak ada toleransi dalam aurat kepada orang yang bukan mahram. Kecuali dalam kondisi darurat. Itu beda perkara, beda hal. Ya, demikian Ibu. Ada lagi? Habis? Ya, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.